tokoh-tokoh sesepuh dan seluruhnya, Aisyah sepuh dan seluruhnya, pimpinan Aisyah, pimpinan Angkatan Muda seluruhnya, tokoh-tokoh agama, tokoh-tokoh pemuda, tokoh wanita seluruhnya, Pak. Hidup ini sehebat apapun kita, tidak ada yang bisa hidup sendiri. Tidak ada hidup sendiri. Hidup ini harus berjamaah. Tidak ada kekuatan tanpa jamaah. Tidak ada sebuah kekuatan tanpa dibangun di atas sebuah jamaah. Bahasa nasionalnya persatuan, bahasa Muhammadiyahnya bersyarikat, bahasa yang umum sekarang bersilaturahim. Muhammadiyah dari dulu itu bersyarikat, Pak. Bersyarikat itu menyatu satu sama lain. Bersyarikat itu mengikat satu sama lain, Pak, menggandeng satu sama lain. Meskipun ini ya bisa kekuatan sangat dahsyat, tapi juga kalau tidak dikelola bisa kelemahan. Kalau kita tidak siap menghadapi yang namanya kekuatan bersyarikat dan kelemahan bersyarikat. Alhamdulillah seluruh ketua panitia dan jajarannya, saya sudah minta izin mewah, Pak, dari kemarin waktu dihubungi bahwa saya bisa, tapi waktu saya itu jam 10 sampai jam 10.45 maksimal. Karena hari ini teragenda kurang lebih 8-9 acara. Ya ini baru 2 yang selesai. Di subuh tadi juga di Manggala, di Pantun apa namanya, Pak, di sebelah itu? Pantun ya, tadi subuh. Kemudian tadi yang kedua di Rapokalin, yang ketiga di sini, yang keempat pindah ke makam raja-raja sebentar di Talok, lalu bergeser ke Jalan Kalimantan, kemudian bergeser kembali ke Rapokalin, lari kemudian ke Kandea, dan kembali sebentar ke sekitar Rapokalin. Makanya kalau tadi mengikuti sambutan seandainya satu sih, kepala abuk nih. Tapi kalau 3 sambutan, tidak ada apa ini. Nah, di makam raja-raja Talok saya hitung-hitung ya paling 20 menit. Ya, 30 menit. Dengan standby, Pak, saya punya yang siap larikan itu. Pokoknya jangan ada kendaraan di depan. Jangan ada kendaraan di depan. Karena ini sudah dihitung seperti pesawat yang harus memang lari dengan hitungan sedemikian rupa. Ya, mudah-mudahan doakan, Pak, mudah-mudahan. Saya biasa bawa pakai ambulans. Karena kalau ambulans itu bebas hambatan. Karena saya belum beli mobil apa namanya itu, Pak, yang pejabat itu. Prede. Saya mau berceritanya begitu, tapi belum sampai. Baru mobil ambulans yang bisa, Pak. Ya, saya doakan semuanya, insya Allah yang berkumpul hari ini Allah curahkan rahmatnya, Allah curahkan kasih sayangnya, Allah curahkan semua kebahagiaan buat kita. Insya Allah dengan tema kita hari ini, Syawalan Keluarga Besar Muhammadiyah Cabang Manggala. Kita semua keluarga besar. Keluarga Muhammadiyah dengan pemerintah itu keluarganya, keluarga dengan ulamanya, keluarga dengan angkatan muda. Kita memang punya keluarga besar. Ada Muhammadiyah, istrinya Aisyah, ada anak tertuanya laki-laki pemuda, ada anak mahasiswanya IMM, ada anak bungsunya IPM, ada anak yang hitam yang merah-merah ini. Pokoknya ini mengawal keumatan, siap pasukan tapak sucinya. Ya, kemudian ada serba bisanya, yakni Hizbul Watan. Kemudian apalagi Nasyatul Aisyah. Nasyatul Aisyah, Pak, selalu terus diperhatikan, karena begitulah, jangan banyak anak-anak muda kita mencari jodoh di tempat lain kalau masih ada Nasyatul Aisyah. Mereka satukan kalau bisa. Kalau bisa di Cabang Manggala ada semacam biro jodoh, Pak. Jangan terlalu jauh para kita tunggu. Diatur-atur saja, jangan terlalu tinggi wapana. Nah, para kita mau yang penting mau berjuang, mau berdakwah. Ya, daripada orang yang masuk belum tentu ditahu. Ya, kalau para kita dibangun sebuah kekuatan ini, ya, alhamdulillah kita belajar, Pak, dengan satu prinsip kata Nabi, kullu bani Adam hatta. Tidak ada makhluk yang semuanya yang Allah ciptakan ini dari manusia kecuali dia membawa bibit kelemahan dan bibit kekurangan. Sehebat apapun,
Tidak ada orang yang tidak punya harta, yang punya kelemahan dalam dirinya. Saya yakin Pak, orang tua kita Pak Salemullah banyak kelebihannya dari dulu, tapi pasti ada tuh kekurangan nabati-batiannya juga. Dr. Panca banyak kelebihan, saya yakin Pak ada kekurangan. Semua, termasuk anggota dewan kita, Pak Camat kita, semua orang-orang kita, semua orang membawa kelebihan, tapi dipastikan ada kekurangan. Kalau teori ini Pak dipelajari betul sama Muhammadiyah, bahwa manusia Muhammadiyah sadar tidak ada orang yang tidak membawa kekurangan, tidak ada orang yang tidak butuh sama orang, maka pasti berinteraksi, pasti berhubungan, pasti ada kepentingan satu sama lain. Dan inilah bentuknya kita saling membangun bersinergi satu sama lain, karena tidak ada yang bisa memenuhi hajatnya sendiri tanpa orang lain. Bangunan ini kokoh dan hebat, Masjid Kolon Jambu. Ada yang berkumpul dan bersilaturahim di sini. Tidak langsung ini kelihatan yang di atas, tapi ada di bawah. Itulah pondasi, batu bata, batu gunung. Batu gunung inilah yang menentukan kuat tidaknya ini bangunan di atas. Meskipun selama jadi bangunan ini Bapak tidak akan pernah melihat pondasinya di bawah, tapi dia kerja siang dan malam. Batu gunung begitu dia ditanam, dia punya kerja namanya batu gunung. Quran mengatakan, afala yanzuruna ilal ibli kay khuliqat wa ila sama kayfa rufiat wa ila jibal gunung kayfa nusibat wa ila ardi kayfa sutihat. Fazakir, 4 makhluk Allah disuruh pelajari, suruh tatap, suruh perhatikan, supaya ambil sifatnya dari situ, masukkan dalam diri kita. Sifatnya siapa? Sifatnya gunung, sifatnya langit, sifatnya bumi, sifatnya unta. Lalu kata Al-Quran, fazakir innama anta muzakkir. Ada ilmu dalam Al-Quran dari sekian cabang ilmu Quran, salah satunya namanya ilmu munasabatul ayat, ilmu menghubungkan ayat dengan ayat itu, pesan ayat itu dengan ayat itu dihubungkan. Apa hubungannya? Apa hubungannya? 1, onta. Apa hubungannya langit? Apa hubungannya gunung? Apa hubungannya dengan bumi? Lalu kerja-kerja keumatan, kerja dakwah, kerja kesalehan, ternyata disuruh belajar. Dan Nabi langsung disuruh. Fazakir itu tunggal, mufrad, sendiri Rasulullah. Allah Ustaz Muhammad fazakir. Setelah diperbolehkan 4 itu, 1 belajar dari unta. Unta itu Pak, lihat maki kalau pergi ke haji, pergi ke Mekah, unta hidup di gurun pasir. Lihat tidak ada tanaman, tidak ada air, kita lihat tidak ada air. Coba lihat sepanjang Madinah Mekah itu tidak ada air, kita lihat. Tidak ada sungai, tidak ada. Tapi wallahi demi Allah, belum pernah kita lihat dan dengar ada unta mati kehausan. Wallahi demi Allah, tidak ada unta yang mati kelaparan, tidak ada rumput yang dia makan. Seolah-olah bilang, manusia, kalau kau beriman sama saya, rezekimu saya tanggung. Apalagi yang Anda mau menjalankan dakwah-dakwah keumatan, yang jalankan kesolehan, ketaatan, maaf, jangan terlalu takut dengan masalah perut. Saya jamin Anda, tapi syaratnya kau berserah diri kepada saya. Unta Pak, entah tolong jangan terlalu cengan itu. Belum apa-apa dibikin, berapa ku dapat. Kalau ada kepanitiaan berapa ku dapat. Kalau ada mau dibikin berapa keuntungannya panitia. Kerja cengen yang begitu. Muhammadiyah tidak boleh. Muhammadiyah jadi panitia di mana. Jangan pernah berpikir ada enggak saldonya nanti. Boleh.
Yang dia pikir adalah amal soleh, amal soleh, amal soleh, amal soleh. Itulah kepanitiaan kita di Muhammadiyah, Pak. Tidak terlalu dipusingi dengan saldo-saldo begitu. Bikin saja. Kemudian Allah suruh tetap langit, gantungkan harapanmu, keinginanmu, motivasi hidupmu, keinginan terbaik amal solehmu, lihat langit yang di atas. Kalau kita seorang dai, Pak, Muhammad itu dai semua, dai. Kita semua mengajak ini ada ilal khair. Dai yang mengajak kepada kebaikan, wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Ini rencana yang kita mau bangun. Itu Pak adalah alat dakwah Pusdim. Yang Bapak akan bangun ini adalah alat dakwah. Alat dakwah yang dengannya semakin mudah, semakin banyak orang-orang yang kita rekrut masuk dalam surganya Allah Subhanahu. Insya Allah, Pak. Siapa yang menanam satu tanam kebaikan di sini, satu sasemen. Kata Nabi SAW dalam hadis, man bana masjidan. Siapa membangun masjid, meskipun objek di sini sebut masjid, karena waktu itu di masa Nabi belum ada Pusdim, belum ada, tidak ada gedung serbaguna, Pak. Gedung serbaguna yang dikatakan Nabi itu namanya masjid. Maka Nabi sebutkan man bana masjidan, siapa yang bangun masjid, walau kamafhas, meskipun sebesar sangkar burung. Sangkar burung, Pak. Sangkar itu burung kecil sekali. Kecil sekali. Tapi lain bangunan seperti ini, ada sangkar seperti sangkar burung. Tapi ada bangunan begini, sarang tak seperti sarbut, maksudnya seperti satu sak semen, satu potong besi, satu potong kain, 1 meter tanah misalnya. Apa kata Allah melalui lisan Nabi-Nya? Fabanallahu baitan fil jannah. Allah akan siapkan rumah khusus, rumah istimewa, rumah elit nanti di mana, Pak? Fil jannah, di surga. Bapak Ibu, kalau Bapak sering baca tadi itu potongan itu sabbi isma rabbika dengan hal ataka hadis Ghasyiyah, Nabi sering bacakan itu, Pak. Setiap berkumpul kaum muslimin, hari raya Idul Fitri, Idul Adha, dibacakan itu. Hari Jumat pertemuan pekanan dibacakan lagi itu tadi sabbi isma rabbika dan hal ataka hadis Ghasyiyah. Intinya apa di situ, Pak? Motivasi seorang muslim, ada cita-cita akhirat, cita-cita surga, dia mau selamat di akhirat, dan itulah Muhammadiyah. Dia punya cita-cita adalah faman zuhziha 'anil nar wa udkhilal jannah faqad faz. Siapa yang dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan dalam surga, dia menang, dia sukses, dia mulia. Maaf keluargaku, orang tuaku yang hadir, saudaraku yang hadir, anakku yang hadir, tanamkan kesuksesan hidup, bukan semu di dunia, bukan bayang-bayang yang tidak ada faktanya, tapi akhirat cita-cita tertinggi kita. Saya mau mati selamat, saya mulia di akhirat, saya mau masuk surga, saya bebas dari neraka. Maka dibuat alat perjuangan model begini. Bangunan-bangunan ini membebaskan kita dari tuntutan percikan api neraka. Kenapa, Pak? Kebaikan menutupi dosa-dosa kita. Insya Allah, keluarga besar Muhammadiyah selalu yang ada muncul sebagai buah dari ketakwaannya, buah dari perjuangannya, buah dari pengorbanannya, harus buka lembaran pertama Quran. Wa bil akhirati hum yuqinun. Yakin tentang akhiratnya, yakin tentang akhiratnya, yakin menyala tentang akhiratnya, sehingga itu yang membuat semangat. Ada yang pernah kirimi saya, sehingga dulu bisa beli tanah itu di Manggala. 3 orang yang kirimi saya itu 50 juta. Dan orang itu tidak kenal, tidak pernah ketemu dengan saya, cuma di radio saja didengar. Dia mau kirim uang 50 juta 3 orang. Apa motivasinya? Tidak mungkin bisa mau uang keluar awal 50 juta kalau bukan sesuatu berharap. Apa harapannya, Pak? Akhirat, gajinya.
Mohon maaf Pak, pimpinan cabang, kalau ini motivasi bergerak akhirat, pimpinan ranting akhirat, amal usaha akhirat, semua ortom akhirat, panitia ini bergerak. Orang Bugis bilang, kenapa ini makaresa ini itu jaman itu atau bingung? Siapa yang bekerja dia akan dapat. Maka insya Allah tidak ada tertukar emas saleta, tidak ada tertukar kebaikan. Akhirat, 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 akhirat. Inilah motivasinya dulu Kiai Mandalan beserta murid-murid beliau. Tajam sekali pandangannya tentang akhirat. Kalau orang motivasi tentang akhirat, Pak, motivasi kerjanya itu semangatnya dia luar biasa. Jangan sedikit-sedikit dunia, sedikit-sedikit dunia. Ambil itu dunia, tapi genggam. Jangan simpan dia tidak. Kalau digenggam kita yang ngatur. Insya Allah Bapak dan Saudara sekalian, maka mudah-mudahan kita bisa dengan prospek akhirat menyala semangat dalam diri kita, maka tidak berat itu keluar infak. Ringan itu kalau memang orang kikir, orang perhitungannya tentang dunia, semua serba dunia, berat itu pegang dompetnya. Dan berat itu pegang uang merah-merah. Yang dia mudah pegang, yang ringan-ringan, 2 ca, 5 ca. Lewat celengan senyum. Jadi mohon Pak, ini kalau kuliah kini penuh masjid. Wah, ada ratusan kini. Engkau mana nih pejabat Muhammadiyah ada. Ada semua. Masih di sini malu-malu gitu Pak, kau tidak jadi. Ayo bismillah. Saya kira masih banyak saldo-saldo di rumah. Apalagi ada Pak Dewan. Insyaallah pasti Pak. Insyaallah. Kalaupun bukan dari kantong pribadinya, minimal ada sesuatu yang bisa insyaallah melalui sesuatu bisa keluar. Insyaallah anggarkan salah satu, siapa tahu Pak, hibah Manggala melalui perjuangan beliau. Nah, saya ada masjid di Al-Bustan itu di Dayak. Anggota dewan di situ Pak yang tanda tangan. Maaf, ada yang fraksi mana Bapak? PKS Pak ya? Kenapa kalau PKS itu sahabat rakyat, ya, sudah dekat dengan Muhammadiyah, demikian juga PAN dekat dengan Muhammadiyah. Itu tanda tangan di situ. Saya tanya kenapa tanda di situ? Bilang dia bisik-bisik Pak Wali, Pak Kesra, kemudian turun anggaran hibah. Jangan Pak. Insyaallah Pak, tunggu bisikan. Insyaallah. Insyaallah. Bapak Ibu Saudara sekalian dalam hati dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka ketika kita mau bicara tentang silaturahim Pak, ada hal yang paling pokok tadi, belajar dengan gunung, belajar dari langit yang tinggi, gunung Pak. Gunung itu kokoh, semangatnya kokoh, teguh keyakinannya, tidak gampang bergeser, tidak manja itu gunung. Dan dia adalah menjadi batu pondasi bangunan. Tidak kelihatan memang Pak, tapi dia sangat menentukan. Pendamping-pendampingnya batu gunung ada batu bata, ada besi, ada semen, ada kayu, ada air yang mengikat semua itu. Lahirlah bangunan seperti ini. Prinsip bangunan ini tidak ada yang menonjol. Coba kalau ada menonjol keluar ini besi, keluar di batu, saya yakin panitia di sini pasti nak potong. Jadi kalau berjamaah Pak, jangan suka menonjolkan diri. Apapun yang suka menonjol itu Pak, kalau bukan tempat dan waktunya berbahaya. Apapun. Jangan sembarang saya pikirin juga. Nanti dibutuhkan baru menonjol. Coba kalau kalian tiba-tiba besi di situ keluar, pasti dipotong. Kalau ada batu bata di situ keluar, pasti. Kalau ada apa artinya Pak? Dalam konsep berjamaah berserikat seperti Muhammadiyah, kita melebur satu sama lain, bagi kepanitiaan, bagi job, bagi kerja, bagi amanah, semua bekerja meskipun tidak sama pekerjaan.
Itulah bersilaturahim. Itulah bekerja kebersamaan. Jadilah bangunan ini. Insya Allah ketua tidak ada artinya kalau tidak dampingi oleh pekerja seperti majelis. Majelis juga tidak punya arti kalau tidak bergerak di bawah. Dan Muhammadiyah Pak, kerja seperti ini yang seharusnya dibangun. Tapi tidak mungkin kalau ada yang macet, ada yang putus. Kerja seperti mobil Pak, ada bannya berputar, ada setirnya yang dipegang, ada kaca spion yang dijadikan, ada mesinnya, dan seterusnya. Mobil itu adalah sebuah mobil dan tidak ada yang menonjol di situ. Semua memegang peranan penting insya Allah. Muhammadiyah, kerja silaturahim itu hebat luar biasa. Kita bekerja mencapai satu tujuan, berjalan, hindari satu penyakit besar. Apa penyakit besarnya silaturahim? Yakni adanya clash, adanya keruh, adanya sesuatu kericuhan, adanya penyakit tadi yang sakit hati, merasa dizalimi, merasa tidak dihargai, merasa tidak dihormati, merasa tidak ditempatkan, merasa tidak diperhitungkan. Itu yang berbahaya. Dan di Muhammadiyah itu yang kita mau. Kerja syawalan ini, sebagaimana saya juga sampaikan kemarin, waktu saya mengabsen peserta syawalan tingkat daerah, lanjutkan di cabang masing-masing. Karena jamaah sekalian agak susah kalau kita mau bekerja sementara ada perasaan tidak nyaman dengan kita. Kalau ada ketersinggungan, ada perasaan tidak nyaman, ada merasa dicurigai, pasti. Maka keluarkan sebuah kekuatan yang sangat dahsyat yang ada di sini. Apa kekuatan dahsyatnya kerja begini? Namanya memaafkan. Kenapa kita mesti memaafkan? Karena kita sadar semua orang yang ada kita temani bicara, yang ada di atas tan, yang ada di bawah tan, yang ada di samping tan, semua memiliki bibit bibit kekurangan. Nah begitu kita ketemu, berinteraksi, berhubungan satu sama lain, kelihatan itu kekurangan kita. Kelihatan. Semakin dekat semakin nampak. Semakin dekat, semakin nampak. Maka Bombay yang paling tertinggi Pak, Bombay orang paling dekat. Tidak ada orang baku Bombay kalau tidak baku dekat. Tidak ada. Saya tidak pernah baku Bombay, Bapak Ibu tidak pernah ketemu, tidak pernah bicara, tidak pernah ada satu kepentingan. Tapi kalau ada kepentingan tak, ada hajat, ada keinginan tak, lalu tidak tersalur, itu biasanya ada kelas. Saya tanya Bapak Ibu, Bombay nomor 1 di dunia apa? Bombay suami istri. Tanya nih orang tua di sini yang sudah membangun rumah tangga sejak tahun. Sebaik-baiknya orang tua kita seperti Pak Solemola pernah baku Bombay. Pernah. Apalagi misalnya Pak Ustaz baik sekali selalu cara silaturahim. Mungkin bertanya, pernah baku Bombay Pak Ustaz dengan istri? Sering. Tapi tidak lama. Baku Bombay ke pagi, damai menjelang maghrib. Nggak perlu lama-lama. Kelas ada salah pengertian, ada merasa tidak nyaman dan seterusnya. Wajar itu rumah tangga. Coba baca surat Tahlil, baca surat Kamar. 9 istri Nabi pernah Bombay. Rumah tangga terbaik Rasulullah, suami terbaik Rasulullah, perempuan terbaik istri Rasulullah. Pernah Pak? Ada masalah. Itu paling bagus kalau baku Bombay kena persis baku Bombay kena ada tantanu, baru butuh dua-duanya. Bagaimana sih? Terpaksa damai dulu sejenak. Sesudah itu lanjut. Mudah-mudahan cara itu. Saya yakin Pak, Ibu, itu suami kita bukan malaikat. Karena ibu bukan bidadari. Kita
saling melengkapi. Kita bertemu bukan karena kita serba lengkap, justru kita bertemu karena kita mau saling menutupi. Cocok? Cuma saya dengar Bu, ini ku dengar Tonji penjelasannya. Perempuan itu kalau disakiti terlalu lama ingat, susah terlupakan. Ya, betul ya? Itu perempuan kalau disakiti mah susah sekali dihapus. Tapi kalau dia menyakiti cepat sekali dah lupa. Egois nih? Bukannya saya bilang bela kita Tonji. Ibu suami tak bukan malaikat. Tolong jangan sering mengatakan di depannya mengatakan suami tena harapan. Suami tena harapan. Baru 5 anaknya. Jadi itu 5 dari mana? Tena harapan. Tena harapan. Hargai suami tak tanggal 1 sampai tanggal 35. Dia tetap suami tak. Dia tidak akan pernah lengkap. Maaf Bapak Ibu, kita ini manusia, produk Allah yang terakhir. Sesudah Allah menciptakan malaikat, lengkap sempurna itu malaikat, dia punya iman, tidak ada nafsunya. Ini malaikat tidak pernah salah, tidak pernah keliru itu malaikat, tidak ada baku bombek malaikat. Jadi maaf Ibu, kalau berharap di suami yang tidak ada salahnya, minta tolong menikah saja sama malaikat. Begitu juga makhluk manusia ini, malaikat tidak ada nafsunya, dia punya iman, maka tidak pernah salah. Setan tidak ada imannya, cuma nafsu saja, cuma kejelekan saja. Karena itu hiburannya setan tidak terhibur kalau tidak bikin kejahatan. Tidak ada baiknya setan. Kalaupun dia bikin baik kejahatan, pasti ada maksudnya jauh lebih jahat. Manusia kita ini Pak, kita semua, bukan ki malaikat, bukan tonjaki setan, bukan jaki setan tak? Sadar? Kalau begitu suatu saat suami tak salah, istri tak salah, dia bukan setan, cuma sifat setan ada sementara. Karena itu tugas kita, maklumi dia bukan malaikat, maklumi bukan setan. Manusia yang sering mengambil bagiannya setan, itulah yang butuh kita maafkan dia. Pimpinan cabang bukan malaikat, pimpinan danti bukan malaikat, pimpinan Amalusa bukan malaikat. Dia punya kekurangan. Karena kita kurang, saling menutupi, saling melengkapi. Prinsip hapus, lepaskan, tutup. Bahasa Arabnya Allah pakai 3 kata. Afa yafu, afwan, maaf. Maaf itu menghapus. Menghapus. Hapus itu banyak macam. Kalau dihapus dengan pakai stipes, masih ada bekasnya, belum afwan itu, belum maaf. Maaf itu melupakan sampai ke akar-akarnya, tidak ada yang tertinggal, bersih seperti semula. Karena sering saya dengar orang disakitin, sudah kumaafkan dia, tapi melumi. Yang diberi surga seluas langit dengan bumi bukan menutupi. Kalau ditutup itu Pak, maaf ditutup. Seperti ini main kalau saya tutup, bungkus di namanya, tidak kelihatan, tapi gampang sekali nampak. Itu bukan memaafkan. Yang kita mau adalah memaafkan, menghapus daftar kesalahan itu di pikiran kita, lupakan sejenak dan jangan ada mempengaruhi diri kita. Itu yang Allah maui wal afina 'anil nas. Hadiahnya adalah Al-jannah arduhas samawati wal ard uiddat lil muttaqin.
Seluas langit dengan bumi satu orang seluas langit dengan bumi. Siapa itu? Yang bisa melupakan kesalahan orang. Saya yakin pernah disakiti, Pak. Pernah dihianati, pernah dizolimi, pernah dicerita, pernah. Tugas kita lepaskan itu. Kekuatan melepaskan ini itu ibadah. Ruku ibadah, sujud ibadah, tahajud ibadah, puasa ibadah. Melepaskan kesalahannya orang dari pikiran kita itu juga ibadah surga. Saya tutup, Pak. Ada saya tulis 30 kekuatan memaafkan. 30 dahsyatnya itu memaafkan. Salah satunya, Pak, kalau engkau memaafkan, hakikatnya engkau cintai dirimu sendiri. Ternyata, Pak, penelitian ahli kesehatan, saya punya komunitas jamaah, semua anggotanya dokter. Ahli-ahli di situ saya tanya, apa hubungannya ini? Ternyata orang yang dendam, orang yang benci, orang yang marah, lalu dia tidak melepaskan, hakikatnya, Pak, seperti orang tertusuk paku, pakunya tidak dicabut, lalu bernanah dia, bengkak dia sampai dia membusuk, karena dia berhasil, dia gagal mengobati. Ternyata hasil penelitian ahli, orang yang suka dendam, marah, benci sama orang, apalagi nasibah, itu cepat saraf-saraf wajahnya itu putus. Jadi, ada wajah umurnya 40, tapi kelihatan seperti 50, itu boros 10 tahun. Kenapa boros? Karena mana pun di atas tempat tidur, di atas ranjang, tetap Nabi bilang kurang ajar minta, kurang ajar. Itu yang bicara dari dalam, kurang ajar, itu putus kita punya alat kuat ini. Apalagi kalau ketemu lewat, kurang ajar. Ada lagi tampil di atas, kurang ajar. Maka berapa memang yang putus. Nah, satu kali ucapkan begitu, menurut penelitian 21 saraf tak putus. Jadi kalau 2 42, kalau 3 ini nih yang boros muka. Ada orang, Pak, umurnya 60 tapi nampak seperti 50. Awet, muda dan awet. Itu namanya hemat. Kenapa? Tidak ada musuhnya, tidak ada dendamnya. Bisa dia buka lebar, dia seperti lapang dadanya, dia tidak punya musuh. Begitu ada orang menyakiti, langsung dia bilang, saya maafkan. Mau ke awet muda? Jangan boros, jangan dendam, jangan benci. Maafkan saja. Jangan simpang. Karena itu saya tutup dengan perkataan Nabi, la yahillul muslim an yahjura ahahu fawqa salasati. Tidak halal seorang muslim memutuskan hubungan saudaranya itu lebih dari 3 hari. Tidak boleh. Jadi kalau mau ke baku bombe, maksimal 3 hari. Kalau hari kedua menjelang hari ketiga, chat dan SMS maaf dan saya minta maaf. Apalagi kalau 3 tahun nih. Dan rupanya saya lihat, Pak, menggibah, menggosip, cerita-cerita jelek. Rupanya bukan hanya menimpa pelaku maksiat. Orang-orang soleh, orang pengurus masjid, pengurus ranting, pengurus cabang, pengurus amal usaha, pengurus amal soleh, majelis taklim, bukan berzina, bukan menjudi, bukan syirik, bukan bidah. Satu dosa besarnya, sering sekali dia cerita kodi di pokok nama. Apa itu ya? Dosa besar. Demikian, saya mohon maaf segala kekurangan saya lagi, Pak. Kalau ada yang bilang kenapa itu Ustaz lama data cepat, dosa ki.
dosa ki. Iya. Dosa ki. Maafkan saja. Saya segera pamit, saya sudah siap. Dia antar saya di luar supaya pokoknya tidak ada kendaraan, langsung lari karena jam 10.30 jam 11.30 kita harus ada di tempat acara. Barakallah. Mohon pamit ke semuanya pengumpul kedua. Saya mohon maaf. Ya, mudah-mudahan kita tidak menjadi beban. Barakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.